Pemirsa Kuningan TV, liputan kali ini kita akan melihat dari dekat proses produksi tape ketan di Desa Tarikolot, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Lokasi Desa Tarikolot ini berada di wilayah bagian timur Kabupaten Kuningan. Desa Tarikolot sendiri dikenal sebagai sentra produksi tape ketan yang menjadi ikon dan kuliner khas dari Kabupaten Kuningan. Ayo, ikuti kami. Pertama saya mendirikan usaha ini itu sekitar tahun 1996. Berawal dari ide, saya melihat ada pasar di situ. Ya, pertama, tape ketan ini makanan khas tradisional yang waktu itu mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Saya ide melihat awal-awalnya itu banyak konsumen, banyak pembeli kalau mau lebaran yang nyari-nyari tape. Nah, setelah itu di situ ada kelihatan pasar, saya mulai untuk berproduksi di sekitar tahun 1996. Awalnya itu ya saya bikin nama itu sebetulnya nggak terlalu ngejelimet. Jadi selatah aja tadinya apa namanya itu ya. Saya mungkin Pamela, anak saya itu Mela. Oh, yang pertama itu Mela anak saya. Udah, saya bapaknya Mela, udah Pamela aja. Singkat saja. Kesininya ada yang orang-orang bilang sih kebetulan anak yang kedua itu Fajar ya. Ada yang bilang kata Pamela, Fajar Mela. Gitu. Okay. Banyak juga kendalanya. Mungkin pertama karena produk kita belum terkenal, terus untuk rasa baru di lingkungan sekitar saja, belum dikenal ke luar kota. Gitu. Dan awal-awal untuk pemasaran saya itu menjangkaunya itu ke kota, ke Kuningan, ke Cirebon. Jadi untuk masa-masa itu betul-betul masa-masa perkenalan. Jadi orang belum begitu mengenal, dan akhirnya produk saya aja waktu itu belum laku lah, kalau dibilang nggak laku gitu ya. Tapi saya nggak putus asa, terus berusaha dan punya keyakinan bahwa dengan produk ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi ikon Kuningan. Tapi alhamdulillah
di tahun keempat inspirasi saya itu mulai terwujud dengan brand Pamela mulai dikenal, terus rasa tape yang khasnya masih istilahnya masih tradisional banget gitu ya, original itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan mulai sekitar tahun 2000-an alhamdulillah produk kita mulai dikenal, terus penjualan juga meningkat. Itu sejarah awal-awalnya. Dan untuk diketahui ya, tape ketan ini awal-awalnya itu suka diproduksi bukan untuk dijual. Jadi kalau ada hajatan, terus kalau mau lebaran baru orang bikin. Dan alhamdulillah untuk di sekitar sini ibu-ibu itu semua bisa untuk bikin tape bisa. Jadi kita tinggal mengkondisikan bagaimana pemasarannya aja. Kalau untuk dijual, itu. Terus untuk tape ketan sendiri, ya ada bahan-bahannya. Dan tape ketan ini diproduksi benar-benar masih tradisional. Untuk bahan-bahannya aja bisa ada ketan, daun jambu, terus dikasih kaki. Dan cara memasaknya masih pakai kayu bakar. Ya, kita masih tradisional banget. Terus masih pakai seeng kalau istilahnya ini, pakai asepan gitu ya, masih tradisional banget ya, itu. Dan untuk bahan baku selama ini alhamdulillah kita tidak ada kendala, makanya kita udah punya jaringan misal khusus untuk daun jambu udah ada yang ngirim. Memang untuk diketahui ya, daun jambu ini kebanyakan bukan dari daerah Kuningan, itu kebanyakan dari Pantura, mungkin dari Cirebon sampai Tegal itu banyak. Terus untuk ini beras ketannya sendiri hampir 80% kita ngambil dari Indramayu. Pasokan lokal paling nyampe 20%. Gitu. Dan untuk sementara sekarang ini ya untuk daerah pemasaran kita paling Kuningan, Cirebon, Bandung, ada juga ke Jakarta. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, terutama tape ketan, mungkin ya ujung-ujungnya kita dirasa. Jadi si rasa itu harus benar-benar khas dan bisa dinikmati oleh konsumen. Di sini Pamela selalu berusaha, terutama untuk pengolahan bahan baku. Jadi kita dari pencucian udah setengah mesin, jadi untuk mencuci kita udah pakai mesin. Terus bahan baku kita diusahakan pakai bahan baku kualitas nomor 1. Jadi walaupun mungkin harga agak beda di bahan baku dengan, tapi tetap kita diusahakan kualitas nomor 1. Jadi berhubungan nantinya dengan kualitas produk juga, gitu ya. Jadi selama ini ya dengan usaha seperti itu, alhamdulillah konsumen itu sudah bisa merasakan. Mungkin konsumen yang udah langganan banget gitu ya, dia udah tahu. Jadi dicicipi gitu, oh ini Pamela gitu. Untuk produksi untuk sekarang ini mungkin ya alhamdulillah ada kenaikan. Untuk sekarang sih kita ya alhamdulillah mungkin nyampe 3 kintal sehari ya. Itu juga dari 3 kintal beras kita bisa menghasilkan kurang lebih itu 180 ember untuk produksi 1 hari ya. Dan mungkin juga itu kadang-kadang kita dikemas itu bukan di ember aja ya, ada di mika, ada di toples, itu ada di dus juga. Nah untuk kemasan ya itu yang pertama itu ada kemasan di mika seperti ini ya, ini isinya 16 bungkus mika. Ada juga kemasan di mika yang agak besar seperti ini. Ini isinya 30 bungkus. Terus ada yang di toples bulat seperti ini. Ini isinya 50 bungkus. Terus ada yang di ember. Ini masuknya ember kecil.
isi 80 bungkus. Yang ini ember kecil. Ini ember mungkin paling besar, ember besar, isinya 100 bungkus. Ya, mungkin itu untuk kemasan yang ada di sini. Ya. Kita dibikin varian di kemasan ya. Kadang-kadang orang itu beda-beda ya. Mungkin konsumen itu ada di dananya kurang gitu, dia bisa ngambil yang kecil. Terus kadang-kadang yang lebih ini gimana ya? Tape ketan itu konsumen beli itu hampir rata-rata buat oleh-oleh. Nah, jadi mereka misal pilih yang di Wika ini lebih praktis buat dibagi-bagi. Untuk strategi pemasaran untuk produk Pamela ya, emang mungkin awalnya sih kita menjajakan, menawarkan setiap toko oleh-oleh ya, waktu awalnya ya. Dan setelah brand kita terkenal, alhamdulillah, jadi kita sistemnya gini ya, bukan saya yang nawarin, orang yang mau jual datang sendiri ke sini. Jadi kalau itu, jadi posisi tawar menawar lebih kuat di kita. Jadi kita bisa nentuin ketentuan buat mereka. Jadi selama ini mereka oke aja. Untuk pekerja di tape ketan ini emang kebanyakan ibu-ibu. Berawal saya inspirasi saya juga dengan pekerja ini ya. Dulunya itu ibu-ibu kebanyakan nganggur kalau di kampung itu ya. Kalau siang malahan istilahnya ngerumpi sama teman-temannya gitu sambil namanya itu siaran gitu. Tapi dengan membangun ini alhamdulillah untuk warga sekitar kita bisa menyerap ibu-ibu hampir 20 orang. 20 pekerja rutin, dan mereka itu ada yang udah lama, ada yang baru gitu. Pamela sendiri udah hampir 20 tahun. Tapi pekerjaannya mungkin ini udah generasi, ada yang generasi kedua, generasi ketiga gitu ya. Kalau yang awal-awal udah nggak ada gitu. Ya, udah turun-temurun. Tapi kita menyerap tenaga kerja yang di ibu-ibu yang di sekitar ini. Biar pariwisata di Kuningan tumbuh lagi gitu ya. Otomatis kalau pariwisata tumbuh lagi pasti menyerap ke oleh-oleh juga. Jadi diharapkan ya penataannya lebih ini lagi lah gitu, Kabupaten Kuningan terutama tempat wisata oleh-oleh. Oke, lebih ditingkatkan lagi biar kita konsumennya lebih banyak lagi. Untuk pasar ya kita udah coba-coba ya hampir udah tergarap. Mungkin untuk pengalaman saya sendiri gitu ya, dan itu ada yang jalan terus ada yang enggak gitu ya. Di pasar-pasar di pasaran itu ya. Kita sudah pernah juga nyoba ya itu sama supermarket Pulau Jawa, kita kirim ke Surabaya, ke Jawa gitu, ternyata nggak jalan. Mungkin itu kurang cocok gitu. Untuk makanan oleh-oleh seperti itu kurang cocok, mungkin lah kayak nggak jalan gitu. Terus ada yang nyoba juga kita ke luar Jawa. Itu kendala di jalan. Kadang-kadang kita kelamaan di jalan, di sana udah terlalu mateng si tapenya itu. Soalnya kan jangka waktunya pendek kalau tape itu. Jangka waktu untuk tape ketan dari produksi itu 3 hari baru dimatang. Ya. Terus normalnya dari matang itu paling 10 hari. Itu tanpa dimasukkan ke lemari es, ke pendingin. Kalau dimasukkan ke pendingin itu bisa 3 bulan bisa tahan. Kalau online untuk beli saya sendiri sih enggak gitu ya, untuk Pamela sendiri mungkin kalau di cabang-cabang maksudnya di agen toko gitu sih mereka yang ini. Saya lebih ke produsen, ke pemasaran, ke agen. Untuk di Kuningan ya ada parameternya saya
secara globalnya nggak tuh mungkin ya 50% atau 40% gitu ya. Untuk Kabupaten Kuningan? Untuk Kabupaten Kuningan bisa 50% sih mungkin ya. Kurang lebih ya Pak ya? Pemirsa Kuningan TV, dari liputan ini kita bisa melihat bagaimana proses produksi tape ketan, dan warga Kuningan tentunya bangga mempunyai olahan makanan yang menjadi ikon kuliner khas dari Kabupaten Kuningan. Dari liputan ini, kita juga bisa belajar dari kegigihan dan keuletan Bapak Charsim Cahyadi dalam membangun usaha tape ketan. Jangan lupa ikuti terus liputan seru lainnya hanya di Kuningan TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.